Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punya Kita. Jadi kalau misalnya kita lagi lapar, biasanya kita tuh sering cari-cari referensi makanan gak sih? Biasanya kan kita buka-buka Instagram gitu ya, buka-buka akun-akun yang memang ada konten-konten makanan supaya kita tuh ngiler gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah konten makanan, di podcast Punya Kita kali ini, kita sudah mengundang salah seorang konten kreator. Dan beliau juga sering banget ini buat konten-konten tentang makanan yang ada di Jambi. Dan kalau ngelihat Instagramnya, wah followersnya ini tidak hanya dunia tapi akhirat juga ada gitu ya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda, saya sudah mengundang Habibi. Boleh dibuka dulu maskernya Habibi. Gitu ya. Hai Habibi. Hai Mas. Apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Gimana kerjaannya lancar? Kerjaan sejauh ini sih lancar. Lancar ya? Lancar. Kayaknya kemarin habis ada accident gitu ya? Iya, kelihatan dari mukanya. Kelihatan dari mukanya gitu ya. Iya. Ada apa kemarin ini? Boleh diceritain dulu dikit. Aduh, harus disensor gak ya nama hewannya? Takutnya kedengeran kasar gitu. Oh gitu, nggak sengaja nabrak hewan ya? Iya, benar. Oh, hewannya lagi ngapain? Nggak tahu, iseng dia malam-malam mungkin nyari Saya makan pikir gitu lagi kan. ngamen gitu ya. Kamu tabrak dia lagi ngamen, enggak ya? Aku yang jahat dong. Ya ampun, tapi udah sehat ya? Ya, Berapa ampun. hari kemarin sempat epar? Seminggu deh kayaknya. Ini Seminggu? masih agak sakit sih sebenarnya. Oh ini masih agak sakit, tapi udah diurut gitu ya? Udah. Oke. Semoga semakin sembuh ya. Amin. Karena kayaknya kalau satu hari aja kontennya nggak diposting di Instagram, kayaknya pada kangen semua nih followersnya gitu ya. Iya, tuntutannya harus memang benar-benar selalu sehat. Iya. Nggak boleh sakit. Benar, apalagi kalau misalnya setiap posting konten gitu ya, pasti orang penasaran, di mana lagi nih tempatnya ya? Iya. Makanan apa lagi nih yang akan dicoba gitu ya? Iya. Bisa. Bisa masuk ya. Tapi udah berapa lama sih jadi konten kreator food vlogger ya? Iya, orang bilangnya sih gitu. Food vlogger ya. vlogger, Oke, sudah sejak kapan tuh? Dari 2019 sih, baru sih. 2019? 2019 itu Oh, baru masih aktif baru. ya. Heeh. Agustus. Tapi awalnya pakai akun pribadi atau memang sudah buat akun tersendiri? Enggak, itu memang udah lama buat. Jambi Food itu udah dari 2016 kita buat. Cuma ya masih sistemnya posting promosi aja. Biasanya ada dari bagian kuliner, dia punya promo, nanti dia minta tolong post, oke kita post. Oke. Seperti itu Pasti aja. kalau dulu pertama-tama buat akun pasti masih gratis ya kayaknya. Kalau sekarang udah ada tarif kayaknya. Tergantung sih ya. Tergantung sih ya. It depends. Tapi kenapa sih inisiasinya tuh pengen buat konten-konten tentang makanan? Sedangkan kalau di Instagram kan masih banyak tuh konten-konten lainnya, kayak misalnya traveling, jalan-jalan ataupun review sesuatu dan lain sebagainya. Kenapa tertariknya tuh di makanan? Justru karena di Jambi yang review makanan itu sedikit bisa dibilang kayak nggak tahu Bisa ya kalau hitung misalnya lah ya. aku pelopor atau enggak, tapi yang pasti setauku ya memang waktu itu cuma aku yang benar-benar terjun langsung review gitu. Oh gitu. Jadi masih Setauku masih ya, sedikit ya. takut sombong pula ya. Tapi kan pasti kamu sudah bisa dulu ya, survei dulu ya, ngelihat banyak nggak sih akun tentang makanan Iya, betul. gitu ya. Pasti gitu dulu ya. Awalnya seperti itu, jadi lihat dulu perkembangan media sosial di Jambi untuk review makanan tuh sangat sedikit. Terus kebetulan dapat tantangan dari pihak salah satu restoran yang ada di Mendalo. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh. Di Mendalu lah pasti ya. Di Mendalo, makanya ya udah sesuatu yang memang jadi hasrat tersendiri. Lalu ada tawaran, kenapa enggak? Oh gitu. Tapi awalnya itu mau kontenkan makanannya itu memang kita mau cari atau memang untuk promosiin makanan orang, untuk membuat akun Instagram tadi. Awalnya kan memang bukan untuk awalnya kan memang cuma untuk mempromosikan. Awalnya ya kita posting berarti memang memang sudah ada rencana bakal kerjasama dengan orang gitu ya? Sebenarnya ini kayak nggak disengaja secara langsung terjun gitu. Jadi waktu pertama kali ditawarin terus upload pertama kali video review itu ternyata
Viewersnya banyak. Viewersnya lumayan. Oke. Dan setelah itu ada tawaran lagi, lanjut. Kenapa Oh enggak? gitu, iyalah ya kan. Sekali udah dapat viewers banyak ya terusin aja gitu kan. Betul. Jadi makin banyak makanan makin kenyang ya. Enaknya di situ sih. Enaknya di situ Enaknya ya. di situ. Kita orang lain mungkin belum cicipin karena mungkin belum buka atau grand opening, kita disuruh cicipin duluan. Kita duluan gitu ya. Wah, itu keuntungan banget ya. Jadi kita adalah orang pertama yang mencoba makanan tersebut di Jambi gitu ya. Beberapa seperti itu sih. Tapi awalnya ada kesulitan nggak sih ketika kamu membuat akun yang pasti kamu juga harus cari follower supaya followersnya banyak dan viewersnya banyak. Itu gimana kamu mencoba untuk membangun itu semua? Ini akun sebenarnya awalnya bukan punya saya, tapi punya teman saya memang udah Dihibahkan ya? Jatuhnya kayak karena kebetulan dia nggak stay di Jambi, dia anak Sarolangun, tapi dia punya akun awalnya itu akun pariwisata dia buat, sampai akhirnya dia coba buat akun makanan dan ternyata nggak berjalan cuma kayak gini aja. Akhirnya dia kasih ke aku untuk dikasih tugas, ayo kamu kembangkan deh akun ini. Di situ awalnya, sampai akhirnya berjalannya waktu ternyata panjang. Makin banyak ya. Makin banyak. Dan panjang banget ya urusannya ya. Urusannya jadi panjang dan kesulitan tadi nanyanya kesulitan ya. Iya. Kesulitan di awal tuh tim nggak ya? Tim ya. Karena kita kalau misalnya buat konten pasti nggak bisa sendiri. Butuh teman-teman Harus kayak ada teman-teman lah ya kan. Iya. Harus ada yang megangin kamera, betul, ya kan. ada yang edit. Terus ada apa? Modelnya juga gitu ya. Model. Talentnya. Jadi memang di awalnya seperti itu. Dan kita kan karena awal memang nggak ada budget apa-apa, kita juga nggak minta budget sama yang endorse. Udah ditekenin duluan, kita benar-benar lillahi ta'ala aja gitu kan. Udah bantuin orang seperti itu. Jadi misinya dulu cuma Makan aja, yang penting dulu. kita makan aja deh. Berarti barternya saya buatin lu konten, lu ya udah freein kita makan gitu ya. Betul. Oke, tapi asik ya kelamaan ya. Kelamaan asik dan akhirnya alhamdulillah ada rezeki dari situ. Ada terus pokoknya ya. Tapi masih ingat nggak untuk konten yang pertama itu kamu nge-review makanan apa? Itu review atau kamu cuman sekedar buat videonya aja? Nge-review sih. Nge-review ya? Karena memang dari pihak restonya itu minta tolong di-review. Oh, oke. Minta tolong di-review, buatin konten. Akhirnya ya kita coba. Karena memang udah suka makan dari dulu. Ya siapa nggak suka makan gitu kalau orang suka makan semua kayaknya ya. Ya maksudku suka cari makanan kayak sesuatu yang baru atau mungkin kuliner yang menjadi ciri khas dari satu kota sampai keluar kota juga saya lakuin itu gitu. Jadi udah tahu gimana harus berkomentar untuk makanan. Sedikit paling enggak gitu, enggak jago-jago amat. Tapi nggak takut gendut ya makan terus ya? Ini buktinya. Pinternya enak. Larinya ke situ ya. Tapi ini bukti yang harus disyukurin juga ya. Iyalah. Gara-gara ini akhirnya aku bisa gemuk. Iya, semakin gemuk ya semakin senang gitu ya. Katanya gitu, tapi sebenarnya enggak. Terbatas gerak, Wak. Tapi harus rajin olahraga dong, ya kan? Ayolah kita olahraga. Ya udah kita olahraga sekarang, kita lari yuk. Jadi memang kamu tertarik banget ya dengan yang namanya membuat konten. Tapi kalau ketika membuat konten ini kan selain ada talent, juga harus ada keahlian loh. Keahlian misalnya ngambil gambarnya gimana. Kalau misalnya ngambil gambarnya cuma flat gitu doang, ya otomatis orang jadi bosen ngelihatnya. Tapi kalau saya lihat ini di Jambi Food, ini gambarnya beragam gitu, bervariasi gitu. Nah, kamu mempelajari ini itu dari mana? Ya, ini semua kayak tuntutan sih. Jadi kita semakin kesini semakin banyak persaingan dengan video-video lain juga kan. Karena kita tahu di Jambi ini sendiri untuk food vlogger udah lumayan. Udah makin marak ya sekarang ya. Sampai yang namanya selebgram pun udah terjun untuk nge-review makanan juga. Iya, tapi biasa di akun pribadi ya. Iya, di akun pribadinya gitu maksudnya, ya. bukan akun khusus kayak kita. Jadi tantangannya di situ. Akhirnya harus mau nggak mau berkembang kan, harus punya inovasi untuk pembuatan video seperti apa lagi biar nggak bosan. Awalnya kan kita sampai 5-10 menit videonya. Karena memang mikir ini sekalian untuk di YouTube biasanya panjang-panjang. Tapi kalau Instagram tuh kebutuhannya pendek-pendek ya? Iya benar. Kalau panjang bosan kali ya? Benar, makanya itu. Karena ternyata giatnya nggak begitu tinggi, penontonnya ternyata nggak rame, akhirnya kita coba ganti. Dan memang kebetulan waktu itu pergantian tim.
tim nggak bisa lagi untuk ikut serta karena ada urusan masing-masing. Akhirnya aku harus berpikir keras gimana caranya tetap jalan tapi sendiri. Lihatlah TikTok gitu ya. Ternyata ada cara di mana saya bisa ngambil video sendiri, ngedit sendiri, VOP sendiri, masukin suara sendiri gitu kan. Jadi dipelajari terus dipelajari ya. terus dan akhirnya ini malah makin bikin naik karena singkat padat dan jelas videonya. Dalam waktu 2 menit paling lama tapi bisa ngerangkum apa yang diinginkan viewers. Oke. Jadi sudah bisa membuat membuat gambaran tempat tersebut secara menyeluruh dan apa yang disajikan di tempat tersebut gitu ya. Selama 2 menit ya. Paling lama itu. Paling lama 2 menit. Paling lama 2 menit. Paling cepat berapa dong? 1 menit 45 detik pernah. 45 detik. 45 detik pernah. Oke. Karena orang males dengerin kalau panjang-panjang ngapain gitu kan. Kita mau lihat menunya apa, tempatnya seperti apa, makanannya gimana. Benar, kalau panjang bosan juga gitu kan nontonnya. Tapi kalau di YouTube it's okay gitu ya. Karena ini kebutuhannya untuk Instagram gitu ya. Benar. Oke, berarti kamu selain cari-cari referensi lah ya, cari-cari bagaimana untuk membuat video yang baik dan benar gitu ya, tutorial gitu ya. Berarti kamu searching terus ya setiap hari ya untuk nambah keahlian kamu ya. Kalau setiap hari kayaknya gabut banget aku ya Pak ya. Siapa tahu kan lagi makan searching, ya kan lagi minum searching, lagi tidur searching. Iya ada beberapa jadi referensi akhirnya. Kayak di luar kan untuk konten makanan itu udah banyak banget. Setiap kota itu pasti ada. Jadi di beberapa media sosial itu udah bisa dilihat kan mereka seperti apa cara bawainnya, mereka ngisi suaranya gimana, terus pengambilan gambarnya seperti apa yang menarik. Itu yang dipelajari sih kayak. Makanan sama wajah itu kan beda. Kayak misalnya kita mau promosiin kosmetik, tutorial make up kan beda sama kita mau kasih tahu makanannya seperti apa supaya dilihat enak itu seperti apa, gambar angle yang diambil seperti apa, itu yang dipelajari. Tapi kalau walaupun beda, menjadi seorang konten kreator makanan itu perlu make up nggak sih? Karena kebetulan aku nggak dulu memang di depan waktu masih ada tim, tapi sekarang udah di belakang layar, jadi nggak sih. Nggak butuh ya. Nggak butuh banget. Tapi sekali-sekali masuk lah. Iya sih. Iya kan? Kalau apalagi kalau misalnya aku harus disandingin sama Amzol kan, itu aku harus benar-benar harus masuk gitu ya. Udah harus benar-benar lebih glowing ketimbang Amzol. Nanti takutnya kebanting gila, jauh banget hitam putih katanya. Tapi orang tahu nggak sih yang punya akun tersebut kamu? Ada beberapa yang tahu kali ya. Mungkin ada yang sampai dari Jambi Food akhirnya walaupun aku nggak pernah mencantumin Instagramku pribadi, tapi mereka juga follow. Oh gitu. Follow yang. Tapi kamu pernah nggak masuk dalam konten tersebut, mungkin lagi makan atau lagi apa? Ada terus kamu perkenalkan gitu. Karena kalau saya lihat di kontennya ini kan ada beberapa talent di situ ya. Nah bisa saja orang mengira talent tersebut yang pemilik akunnya gitu. Salah satunya kamu ya. Salah satunya saya gitu ya. Tapi ada nggak orang nyangka kalau misalnya ini bukan akun kamu gitu loh? Sejauh ini sih kayak mereka kayak nggak peduli sih sebenarnya. Oh, yang penting tentang yang makanannya makanan, ya kan? Ya, kebanyakan ada pernah yang komentar apa ya kayak ternyata suaranya yang asli yang pegang yang ini ya Mas ya bilang kayak gitu. Oh, bukan si Mas yang satunya lagi, ternyata Mas orangnya gitu. Yang satunya lagi saya kayaknya. Kecirenan ya kata orang Jambi. Kecirenan ya. Oh gitu ya. Iya, jadi salah satu nggak tahu sih menurut mereka salah satu daya tarik dari Jambi Food itu voice over-nya. Oh, voice over-nya. Gimana sih voice over-nya? Sobat Jambi Food. Asik. Jadi pembukanya itu menjadi kayak ciri khas ya. Ciri khasnya dari Jambi Food. Identity ya. Identity. Oke, itu adalah milik kamu, nggak bakal bisa diklaim sama orang gitu ya. Kata temen sih seperti itu. Iya sih, saya ngelihatnya juga setiap awal video, awal kamu mau story ataupun kamu posting di feed pasti awalnya itu terus ya. Coba deh, Amsol yang awal yang mulai duluan aku Sobat ngomong Jambi gitu. Food, ya. Sobat Jambi Food. Beda kan? Kalau kamu kan ada penekanannya beda gitu loh. Itu kan ciri khas gitu ya. Iya, Oh, jadi harus membentuk ciri khas. Jadi ketika kamu sudah menyebutkan itu, oh ini pemiliknya nih. Jadi orang tahu ya dari karakter itu ya. Kayak gitu sih. Oke, nah itu kalau kita ngomongin masalah followers ya, kan followers ini juga agak-agak gimana gitu kalau untuk cepat dapatnya gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita posting feed lah misalnya itu tentang video, mungkin bisa saja muncul di pencarian orang lain gitu ya, dan itulah yang mungkin bisa menambah viewers gitu ya. Tapi kalau untuk menambah followers ini gimana caranya? Atau Beli. Enggak, bercanda. kawan aku tuh, Oh, dia kayak gitu ya? dia beli tuh followersnya.
akunnya ada di dia juga. Awalnya 10 lah yo, beli jadi berapa coba followers yo? 5.000. Widih. 10 hari kemudian turun jadi 15. Nah itu salah satu ciri kalau beli. Cepet turun ya. Cepet turun. Tapi kalau kamu kan konsisten followersnya, berarti kan ini terbukti nggak beli. Ya kan? Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah seperti itu. Oh gitu ya. Saya agak terpanah lihat ke papan tulis sana gitu loh. Ada sebuah pertanyaan, ini makanan paling aneh, enak, makanan paling lucu. Nah itu yang dibawa gimana jawabnya, ada gitu makanan lucu ya. Makanan paling lucu. Oh mungkin bisa saja gitu kan, roti buaya, buayanya warna pink gitu kan. Iya, Kan lucu. Iya. Apa ya, pinter ya misalnya. Oke, pertama makanan paling aneh yang pernah kamu makan apa? Makanan paling aneh. Kayaknya nggak ada deh. Belum sih kayaknya. Belum ada ya. Kalau apa misalnya jangkrik goreng. Nah itu gitu. dia baru aku mau jawab. Atau ceker monyet ya kan bisa. Jangan ikut penari KKN dong nanti kita makan kepala monyet ya. Ceker Juna itu. Belum pernah ya? Belum, karena kita tahu di Jambi itu belum ada ya makanan ekstrim di Jambi ya. Apa? Di Jambi sendiri itu belum ada makanan ekstrim. Makanan kan? ekstrim gitu belum ada ya? Kayak kalau misalnya di Thailand kan ciri khasnya kayak makan kalajengking lah. Oh iya. Telur apa tuh Iya, telur buaya mungkin ya. bukan, telur yang memang udah mau membusuk. Iya kan, itu kuliner ekstrimnya mereka. Nah, Serius? iya. Itu beneran? Iya beneran, Oh, di ada ya? Thailand di daerah Asia Tenggara. Tapi kamu Vietnam. nggak ada kan makan-makan kayak gitu kan? Alhamdulillah belum ada Tapi tawaran. kalau makan makanan gitu. yang kamu nggak nyangka nih itu ada di Jambi, ada? Apa ya? Minuman-minuman kayak misalnya jus pinang atau apa gitu. Jus pina. Iya, siapa tahu kan jus sawit itu kan. Siapa tahu. Nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya. Semua kebetulan memang geliat dari makanan atau kuliner Jambi itu cukup masif ya. Iya, cepat. Kalau tempoyak piranha pernah nggak? Tempoyak piranha. Oh, abang yang nulis di papan tulis itu aja kayaknya makan. Sekali-sekali kau coba lah yo. Iya. Pindang ikan sapu jagat. Daripada jauh-jauh nyari pirahan susah kan. Iya. Sapu jagat aja. Ikan sapu Bisa, jagat bisa. banyak. Kau cari di kolam orang ada bertempel dia mulutnya kayak ini ya. Biji sawit goreng mulai juga. Lucu-lucu ya Aduh, bro ya. lucu luar gemes biasa, deh. Gemes Pengen ya. cubit ginjalnya. Bener-bener pernah berarti out ya? of the box. Nggak pernah berarti ya? Alhamdulillah belum. Belum sih. Belum pernah, alhamdulillah belum. Tapi kalau misalnya minuman-minuman yang aneh gitu ada nggak? Kalau rasanya yang aneh mungkin. Tapi kalau yang aneh dalam Rasanya arti aneh gimana? Ya mungkin kayak Kecut gitu ya? bukan masalah kecutnya ya. Asem. Nggak ngerti Nggak itu sinkron. mau dibawa kemana arahnya. Mau dibawa kemana? Kita nyanyi dulu. Dibilang apel bukan apel, dibilang Iya. anggur bukan anggur. Dibilang mixed fruit juga nggak ada sama sekali rasa fruitnya, Iya. tapi aneh rasanya nano-nano juga nggak ada pernah. Ada pernah ya, saya tahu itu di mana ya. Karena saya pernah minum. Saya pernah minum salah satu teh yang ada di Jambi, itu rasanya tuh bukan kayak teh banget sih. Jadi kayak apa? Aneh pokoknya, aneh. Nggak mix, pokoknya nggak ada ciri khas sih. Padahal Nggak itu enak. disebut teh ya. Tapi Padahal itu teh, tapi tehnya nggak kayaknya ada sama bukan teh sekali. gitu loh. Aneh banget. Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang belum pernah kamu coba gitu, kalau misalnya di Jambi itu ada nggak sih yang pernah kamu endorse gitu? Iya, yang sebelumnya belum pernah temu Iya, di kayak mana. misalnya nih ya, kalau misalnya mie kan udah sering gitu Iya. ya. Misalnya nasi goreng udah sering gitu ya. Iya. Mungkin ini makanan-makanan aneh yang adopsi dari luar, tapi mereka jualannya di Jambi, ada nggak? Banyak ya kalau Apa? kayak gitu. Coba satu. Kayak kuliner yang saat ini memang lagi naik itu kayak dari Jepang atau dari Korea kan memang. Oh, ramen ya. Iya, itu kan salah satu kuliner yang bukan ciri khasnya Indonesia tapi ternyata laku saat Laku ini di keras Jambi. ya. Itu Tuh. tapi ramen enak. Tapi nggak ada juga yang aneh ya. sih. Apa? Tapi nggak ada yang aneh. Nggak Dan ada itu yang aneh. ya literally emang enak. Tapi memang sebelumnya udah coba ramen kan? Iya, Udah benar. pernah coba. Cuman ini mungkin dengan varian yang beda lagi, dengan Nah, toko yang berbeda, rasa yang berbeda gitu ya. Sejauh ini mungkin karena udah warawiri juga nyari makanan di mana-mana. Kalau misalnya aku lagi liburan juga nyari sesuatu yang unik di kotanya. Ini makanan apa? Misalnya kayak di Bali nggak pernah makan kulit babi kita makan nggak bercanda. Lebih kayak makanan-makanan ciri khas itu akhirnya kita cicipin, kita pengen tahu. Oh, pengen Saya pengen tahu akhirnya.
apa ya, nggak ada berarti kamu sesuatu yang ini. produksi konten ini bukan hanya yang di endorse berarti ya, tapi kalau makanan-makanan yang memang mengeluarkan biaya pribadi juga ya. Dulu karena memang pengennya juga di YouTube, akhirnya kita harus mikirin setiap minggu ada konten. Lebih ke situ sih arahnya. Akhirnya mau nggak mau kita keluarin budget. Tapi sejauh ini karena kita nggak lagi main di YouTube, selalu tunggu endorse baru jalan. Kalau street food gitu pernah nggak sih? Street food ada beberapa sih. Ada beberapa. Ada Apa beberapa. contohnya? Street food yang Mungkin celor gulung. Celor Oh, itu belum. Oh Yang nggak ada itu ya. belum. Celor congkel mungkin nggak ada juga ya. Tapi kamu paling jauh itu mainnya kemana review makanannya? Kalau untuk konten memang di Jambi aja. Di Jambi aja. Karena memang Pasarnya harus Jambi. spesifik Jambi. Iya, karena Jambi food ya. Iya, kalau misalnya kita bawa keluar nanti pernah dulu kepikiran waktu main ke Jogja mau buat konten di sana sekalian kan, tapi ternyata setelah dipikir-pikir nanti malah ngerusak Oke. gitu akhirnya. Jadi memang harus ada temanya gitu. Iya, ya? kalau misalnya namanya dirubah bukan Jambi Food lagi mungkin akan buat konten di luar. Oke. Tapi sejauh ini memang kalau daerah Jambi itu paling jauh mana? Masih daerah kota juga? Masih kota aja. Berarti kabupaten belum ada? Belum. Belum ada? Belum ada. Oke, sampai Kerinci juga belum ada? Belum. Tapi kalau misalnya makan sampai ke sana udah. Makan sampai Cuma sana nggak udah, dibuatin cuma nggak dikontenin gitu dibuatin ya? konten enggak. Nah, ini dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu biasanya ada tawaran orang minta diproduksiin konten itu berapa banyak? 1 minggu dulu deh. 3. 1 minggu 3. 1 minggu 3, 4. Dulu pernah 1 minggu itu sampai masuk ada lebih dari 5. Tapi kita akhirnya karena aku juga kerja kan, akhirnya cuma diambil 3, nanti dilempar ke minggu depan kayak gitu. Oh gitu. Berarti tetap ditampung ya? Tetap ditampung. Yang mau ambil tetap ditampung, Tetap cuma ditampung. dibatasi seminggu 3 buat konten, Iya. seminggu 3 gitu ya. Iya. Tapi kamu kan kerja, ya kan? Iya. Kerja, tapi juga harus buat konten. Ini waktu buat kontennya kapan? Weekend. Weekend. Nggak Iya. bolos kerja kan? Karena di weekend kan kita masih punya banyak space, Sabtu Minggu kan masih ada untuk waktu untuk buat. Jadi pada saat ngeditnya mungkin nyuri waktu di jam kerja. Oh gitu. Tapi kan malam bisa ya buat konten? Karena kan Malam kalau bisa. kerja kan sampai sore. Iya, malam bisa. Malam sering juga. Cuma terkadang kalau di weekday di malam itu kayak nggak ini aja sih, besok mau kerja lagi atau nggak pernah sih. Kayak memang udah menjadi apa ya, keharusan aja ke weekend aja kita ambil, jangan di weekday. Oke. Tapi biasanya dalam 1 bulan rata-rata kamu buat konten itu berapa banyak? Emang ada setiap minggu tuh 3 terus? Atau bahkan lebih mungkin? Turun naik ya. Turun naik. Jadi kalau dibilang paling banyak mungkin ada pernah yang sampai dalam sebulan itu 25. 25 konten? Iya. Serius? Itu kalau satu konten, ya kan? Ini saya nih, misalnya dari tempat makan A gitu ya. Saya minta buatin video sama kamu. Itu proses buatnya berapa lama sampai kamu posting di Instagram? Itu kita memang kasih range waktu dari 2-3 hari sih. 2-3 hari. 2-3 hari. Misalnya hari Minggu misalnya Oke. datang, hari Selasa kita posting. Oh gitu. Karena juga harus ada yang dilihat Deadline-nya. kalau di Instagram waktu-waktu tertentu untuk bisa apa ya, kayak waktu yang tepat atau prime time ya kalau istilahnya, untuk diposting kapan. Gitu. Itu juga kita harus lihat sih. Tapi biasanya kamu postingnya dari jam berapa sampai jam berapa? Prime time-nya? Yang Prime malam time-nya ya? jam 5 sore sih, jam 5, Oh, jam 5. jam 5 terus juga di pagi tuh jam 10 udah. Oke. lumayan. Berarti terus inilah ya, pokoknya terus posting lah ya, sehingga kamu orang-orang juga percaya gitu loh. Kalau ketika kita sudah tepat waktu, mungkin bakal repeat lagi gitu ya, dengan usaha-usaha lainnya gitu ya. Tapi cara menghubunginya gimana? Kalau misalnya ada orang pengen dibuatin konten, pengen dikunjungi tempatnya, itu cara menghubungin ownernya gimana? Bisa langsung DM aja. Oh, DM aja ya? DM Jambi Food, atau nanti pada saat sudah di DM di profil juga kita udah kasih nomor handphone yang bisa langsung dihubungi. Oke. Jadi bisa langsung ya. Tapi kebanyakan di DM sih mereka. Oh, lebih walaupun banyak kita udah DM ngasih ya? nomor di profil, tapi tetap aja di DM. Iya. Ini kayaknya yang suka nge-WA nih kayaknya bukan yang minta endorse nih kayaknya ya. Jadi Yang lain-lain kayaknya ya. Pekerjaan lain gitu ya. apa Pak contohnya? Pekerjaan lain kayak misalnya nge-YouTube gitu ya. Jadi bintang tamu YouTube Ajeng Jambi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kalau kamu
kan sudah survei nih beberapa tempat-tempat makan yang ada di Jambi gitu ya. Pusat kuliner Jambi ini ada di mana sih kalau menurut kamu? Di Talang Banjar, Talang Banjar. di daerah yang Alipo itu kan memang udah jadi kayak ada ciri khasnya sendiri ya. Di situ daerah yang kayak jualan kalau misalnya malam lebih ke nasi goreng, lontong Iya, segala macam. nasi Ya gemuk, kan? ya. Kalau mau ketemu di situ tempatnya. Oke. Di Mayang juga jadi salah satu pusat kuliner juga bisa dibilang. Terus Cuma kayaknya sate-satean deh kalau di Mayangnya. iya, di depannya aja sih, di kesana-kesananya kan juga lumayan banyak tuh Iya. variannya. Makanan Jepang juga ada. Iya. Terus juga ada itu loh, dimsum Kalau juga ya. iya, kalau untuk di Jambi kayaknya udah menyeluruh ada ya. Jadi kayak nggak Nyebar gitu iya, ya. nyebar tapi yang benar-benar spesifik ini kayak apa ya tempat Lokasinya lokasi makan yang gitu ya. makan tuh bisa dibilang nggak ini sih karena beberapa tempat memang udah geliat tempat Kayaknya punya kuliner ciri khas banyak. masing-masing deh. Kayak misalnya Talang Banjar kan spesialis lontong gitu ya. Lontong dan nasi gemuk ya. bukan lontong yang lainnya. Di Mayang mungkin spesialisnya sate-satean gitu ya. Kalau di Kota Baru sama Telanai itu Ya, biasanya itu street street food food. gitu ya. Jadi menyebar gitu ya. Tapi kalau menurut kamu yang paling rame banget yang dikunjungi sama orang itu di daerah mana? Kota Baru kali ya. Di Kota Baru. Ya karena kan di situ Ada pariwisata ya kan? Bisa pertama foto-foto ya juga dari gitu ya. dari apa pedestrian itu street foodnya banyak. Terus arah Kota Baru ke kebun kopi kan udah merata tuh. Di kiri kanan pasti kuliner juga gitu. Sampai ke daerah kebun kopinya ya kalau nggak salah. Itu kan kulinernya lumayan banyak. Iya. Di situ tuh memang padat sih kalau orang mau belanja. Rame ya di situ ya. Jadi bisa menjadi referensi ya. Tapi kamu selain membuat konten, pastinya kamu juga harus ada informasi di situ ya. Biasanya informasi-informasi apa saja yang kamu cantumin di konten kamu supaya orang tertarik untuk datang ke sana? Ya pasti lokasi. Satu lokasi. Terus informasi mengenai apa ya tempatnya seperti apa. Terus sampai ke area parkirannya juga kita area parkir juga? ada yang minta untuk disorot karena Oke. ada beberapa tempat yang kayak ini Parkirannya kita sempit kasih tahu gitu ya. kita kasih tahu kalau di sini parkirannya harus luas, Luas supaya gitu mereka ya. nggak mikir mau datang ke sini. Itu ada permintaan yang kayak gitu. Oke. Jadi tempat parkir, itu juga salah lokasi satu- sekitar juga. Iya. Oh, Itu jalan-jalannya juga ya. Iya, itu juga salah satu yang harus Perhatikan. perhatikan Iya. bagi orang yang mau ke sana terkadang malas banget kalau misalnya parkirnya kecil. Kayak gitu misalnya contohnya. Oke, jadi menjadi daya tarik juga gitu Iya, ya. terus di mana tempat yang kayak Instagramable kita juga harus kasih tahu nih tempat ada Ada fotonya tempat gitu. yang menarik untuk foto-foto kayak gitu. Kalau live musik juga nggak sih? Iya, itu juga salah satu. Juga ya. Iya. Jadi apa yang menjadi nilai jual dari kafe atau restoran tersebut kita harus angkat lah. Harus diangkat ya. Durasinya itu maksimal 2 menit ya. Nggak usah lebih dari 2 menit ya. Tapi biasanya ada request nggak sih lebih dari 2 menit? Enggak sih. Enggak ya. Karena mereka juga Berarti ini ketentuan dari kamu gitu ya, 2 menit Iya. gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang nggak pernah sih, memang apa yang kita buat itu udah diterima bersih sama mereka dan mereka nggak pernah kecewa sih. Sejauh ini so far. Kayak merasa malah merasa kayak apa ya videonya udah bagus segala macam gitu. Oke. Ini komplainan kayak gitu nggak pernah sih, alhamdulillah kayak gitu. Nah, menjadi konten kreator makanan ini juga kita harus mengekspresikan makanan tersebut ya. Tapi pernah nggak sih kamu mendapat makanan yang kurang enak, tapi kamu berusaha untuk profesional bahwa menyebutkan makanan ini enak gitu? Kalau menurutku pribadi, Atau kamu enak ada? atau nggak enak itu relatif. Heeh. Relatif. Terkadang kan pada saat kita makan mungkin agak keasinan, tapi pada saat besoknya mungkin Besoknya nggak lagi mungkin, oke. asin atau nggak ada rasa atau mungkin Nggak ada rasa. Hambar. Iya itu kan sebenarnya bergantung dari bagaimana hari itu dia moodnya, ya kan makanya disebut orang bilang masak itu harus pakai hati gitu kan. Dan kalau misalnya nggak enak, mungkin aku nggak pernah bilang itu nggak enak Nggak secara depan karena kita tujuan saya kan mempromosikan, Iya. bukan benar-benar Karena kan dibayar honest ya. review, ya bukan honest review. Terkadang ada yang mereka pikir saya harus honest review yang biar kasih tahu ke orang gitu. Kecuali kalau memang ternyata memang nggak enak itu, memang nggak worth it itu mereka jualan, mungkin harus diberlakukan kayak gitu. Cuma Oke. rasanya kita terlalu jahat untuk menutupi rezeki orang kan kalau misalnya kita menjudge makanan itu nggak enak, pada akhirnya buat orang jadi nggak mau datang. Padahal cuma karena rasanya asin atau nggak ada atau hambar waktu itu gitu. Itu salah menurutku. Jadi kayak bagaimana kita cara mengolah bahasanya aja pada saat kita nge-review itu aja sih. Jadi kita ini juga nggak bilang enak waktu itu, tapi juga nggak bilang nggak enak gitu Oke. di konten itu. Oke, diharamkan ya.
untuk membilang nggak enak gitu ya. Tapi mungkin lebih menceritakan makanannya saja kali ya. Kayak misalnya lagi makan sop nih, oh ini sopnya ada isinya ini gitu ya. Tapi kalau masalah rasa ya silakan coba sendiri gitu ya. Karena aku yakin mereka terjun untuk buat usaha bukan serta-merta cuma kayak pengen cari peluang aja, tapi mereka pasti mikirin makanan ini udah layak apa belum dibawa ke pasaran. Entah itu mungkin sebelum buka dia udah nyicipin kemana-mana dulu ya kan, atau mungkin dia ya melakukan research dulu lah makanan ini layak nggak untuk dijual gitu. Jadi aku yakin mereka pada intinya buat usaha ya nggak cuma modal usahanya aja, tapi mereka punya keyakinan bahwa makanan itu udah enak untuk dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Itulah mungkin perjuangannya juga gitu ya. Mungkin yang dari awalnya kurang enak ya, lambat launnya semakin enak, semakin rame gitu ya. Mereka juga terkadang kan minta tolong untuk di review aja sejujurnya gitu kan. Kalau misalnya nggak enak, kita paling kalau misalnya memang merasa ini lagi ini keasinan misalnya Bu, kita ngomong pada saat di situ. Atau ada yang kurang, ini rasanya kurang sedikit Bu kayak gitu. Berarti langsung ngomong sama ownernya ya? Bukan di videonya. Bukan di videonya ya? Bukan itu malah menjatuhkan video. Gitu ya? Ini kayaknya kata orang, penghasilan dari food vlogger itu lumayan menjanjikan gitu ya, lumayan cukup untuk liburan gitu ya. Benarkah seperti itu? Tahu diri aja Mas sih. Habibie. Tahu diri aja sih Jadi mungkin ada beberapa kasus seperti itu. Mereka yang udah followersnya puluhan ribu mungkin udah memasang tarif yang luar biasa gitu. Tapi kalau untuk Jambi Food ya tahu diri aja sih, cuma belasan ribu kenapa sih kamu harus mau ngotot banget ngasih harga segitu banyak gitu kan. Dan mungkin dikasih tahu rangeku masih di atas 50.000 dan gak nyampe 200.000. Oke. Berarti mentoknya 200.000 gitu ya? Iya, itu pun tergantung franchise-nya. Kalau misalnya memang udah gede baru kita ini. Dan banyak tuntutan kayak misalnya dia maunya diambil ini atau dia mau didampingi dengan postingan ini lagi, postingan itu lagi, baru seharganya bisa lebih up gitu segitu. Ya. Karena nambah durasi juga dan nambah kerjaan juga gitu ya. Tapi gini, di Jambi Food ini kan kamu kan ada beberapa talent gitu ya. Nah, talent yang kamu hadirkan ini, apakah ini talent tetap atau talent yang tidak tetap ya, seperti itu? Bisa kamu jelaskan mungkin dengan kenaturalan ketika kamu sama teman-teman kamu coba, aku dapat review nih, ayo kita ke sana, atau gimana? Atau memang kamu ini ada karyawan tetapnya gitu? Sebenarnya pengen tetap di satu orang karena memang ada satu yang memang di saat makan tuh terlihat enak, karena ada loh yang istilahnya pinter pada saat makan tuh kelihatan enak gitu. Ada ciri khas seperti itu ada satu temanku yang kayak gitu. Cuma ya dia juga punya banyak kerjaan, akhirnya nggak sering bisa untuk ikutan. Dan banyak juga temen yang minta ikut dong kayak gitu kan. Ya udah ajak aja gitu ya. Ya udah akhirnya peluang untuk mereka untuk bisa aku kasih makan gratis juga kan, ya udah aja. Tapi dibatasin nggak sih misalnya dalam satu tempat itu mungkin mereka bilang maksimal berapa orang, segini orang gitu? Enggak, orangnya sih enggak yang punya restoran, tapi kita. Oh, kitanya. Kitanya. Gitu ya? Oke. Karena kalau misalnya kita mau ke tempat orang gitu, datang satu RT gratis, mikir nggak sih? Nggak apa-apa sih. Jadi aku yang batasin, paling kita cuma bisa 3 atau 4 orang aja. Oh, berarti ada azas ketidakenakan juga Bener, gila. Datang ujuk-ujuk gitu kan 10 orang. 10 orang ya. Kaget dia. Ini mau makan katanya, atau mau arisan katanya. Kalau mau arisan lo masak sendiri sono katanya. Kan banyak juga nih konten-konten kreator yang kamu bilang tadi kan sudah semakin banyak yang tentang makanan gitu ya di Jambi ya. Tapi untuk meyakinkan orang-orang Jambi, pengusaha-pengusaha Jambi supaya tetap memilih kamu sebagai memproduksi video konten makanan tersebut, itu gimana? Kualitas sih. Kualitas. Gimana cara kita mengeksekusi video tadi menjadi semakin menarik, itu yang harus itu challenge-nya yang bikin kita jadi kayak punya value yang bisa kita kasih ke orang. Tapi pernah ngerasa nggak sih, kayak misalnya nih, tiba-tiba kamu
DM gitu ya sama restoran yang mungkin jaringannya sudah nasional gitu. Franchise besar lah. Iya, franchise besar. Kamu ngelihat yang lain mungkin lebih banyak followersnya dari kamu, tapi kamu yang dipilih. Pernah nggak sih? Pernah, Pernah ya? McD kejadian. Oke, oke. Itu waktu pertama buka? Enggak, justru udah berjalan 1 tahun lebih. McD pada saat mau ini ya, memasuki COVID waktu itu, dia minta tolong dibuatin video untuk bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik ke McD-nya. Oke, Akhirnya kita oke. buatin, terus memperkenalkan produk barunya. Dan ternyata setelah itu berlanjut. Aku pikir bakal cuma di sini aja, ternyata berlanjut. Dan itu kayak kaget, dan aku tanyain kenapa sih milih Jambi Food, dan mereka jawab Komentarnya apa? yang konsisten untuk makanan kan cuma Jambi Food. Kalau yang Selebihnya lain kan memang, selebgram. tapi yang lain ini ya campur gitu ya? Iya, kalau sebelumnya kan kebanyakan yang kayak gitu itu selebgram. Ada juga kalau nggak salah beberapa 2-3, tapi mereka lebih tertarik Jambi Food, nggak tahu. Ngelihat kreativitas juga gitu ya, ngelihat kontennya berkualitas, jadi mereka tertarik dan konsistensi gitu ya. Iya. Nggak ada konten-konten lain selain konten makanan di situ gitu ya. Jadi itulah yang membuat orang lebih percaya bahwa wah ini benar-benar konten kreator yang memang untuk memproduksi Bahas video makanan. makanan gitu ya. Tapi kalau misalnya ya ada produk. Tapi tunggu dulu, tadi Apa? aku udah nyebut merek. Nggak apa-apa, Disensor aja nggak apa-apa, santai aja. Baru inget. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti dikasih Paling nanti tit ya. disensor ya. Ini misalnya nih ada yang mau endorse tapi toko HP. Kamu terima nggak? Berat ya kalau untuk urusan uang ya. Kamu terima nggak? Kamu terima atau enggak? Money oriented ya. Atau sekedar kamu tetap terima gara-gara honornya besar, atau tetap kamu tolak untuk menjaga konsistensi? Pertanyaan menarik, karena sebenarnya juga pernah dulu ada Siap-siap ya, sekali. dipotong netizen ya. Ada sekali pernah dapat tawaran, dan ya udah kita ambil, tapi kita nggak letakin di post feed, kita main ke di Story. Oh, oke. Itu strategiku sih, supaya ya kita gimana pun juga pasti kalau misalnya dapat tawaran kayak gitu, namanya nolak rezeki dong gitu kan sebenarnya. Cuma mikir gimana supaya kita tetap dianggap konsistensi, makanya ya udah coba di post. Tapi kalau misalnya dia Story. mintanya di feed gimana? Nah itu aku tolak. Oh, tetap tolak ya? Itu aku tolak. Tetap tolak ya? Itu aku tolak. Makanya kita Sekarang kan feed ada reels gitu ya. Kalau dia mintanya di reels gimana? tetap ditolak. Tetap tolak. Oke, berarti kamu tetap konsisten ya Keep dengan my words. makanan gitu ya. Keep my word. Jadi nggak ada produk-produk lain, harus tetap makanan gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini memang perlu dicontoh nih sama vlogger-vlogger lainnya. Nyebutnya vlogger ya. Iya. Vlogger makanan ya. Iya. Food vlogger. Oke, kalau paketnya tuh gimana? Apakah cuma sekedar stop postingnya di story, atau kamu bonusin juga di postingnya di feed dan kamu bonusin di story, atau cuma feed doang atau story doang? Kalau misalnya ada yang mau coba endorse, Aku setiap ada endorse masuk selalu bilang dua-duanya langsung dapat. dua-duanya dapat Iya, ya. jadi biaya itu cuma aku tekanin untuk transportasi kita aja, transportasi sama pembuatan video lah, uang capek untuk buat video itu aja. Jadi nggak bilang nanti postingan untuk di feed segini, untuk di story segini, enggak. Oh enggak, ya Nggak pasti ada udah satu perbedaan. paket gitu ya. Iya, kecuali untuk posting promo flyer ya, flyer itu baru Oke, tapi durasi untuk postingnya apakah bersamaan atau beda? Story sama feed? langsung sih. Langsung ya? Jadi kayak kita udah posting di feed, nanti posting langsung di story. Oh gitu. Atau ngasih jeda berapa jam aja. Baik. Nah, ini kan ada juga mungkin teman-teman lain yang mau mencoba gitu ya, mau mencoba untuk bergerak juga lah ya menjadi seorang konten kreator di makanan ini gitu ya. Nah, ini dari Bang Habibie ini apa sih sarannya supaya mereka juga bisa sukses nanti menjadi seorang konten kreator di makanan ini, dan juga mereka mempunyai ciri khas tanpa mungkin plagiat dengan konten-konten orang gitu ya, gimana tuh coba? Agak berat ya sebenarnya kalau dibilang nggak plagiat, karena kita punya referensi sebenarnya. Jadi kayak referensi itu Tapi yang kan kita kalau jadikan misal tolak ukur. tapi kan kayak misalnya Mas Habibie kan ada tagline-nya kan, Oh. Sobat Jambi Food gitu ya. Itu kan Iya. nggak ada plagiat sama siapapun Iya, gitu ya. iya. Dan memang benar-benar punya Mas Habibie gitu loh. Iya. Nah, supaya mereka juga kayak gitu tuh gimana? Iya. Untuk mengasah kreativitas mereka. Iya, intinya kalau mau terjun sebagai content creator ya harus benar-benar menciptakan kualitas dulu. Bagaimana mempelajari dengan baik
seperti apa video yang harus udah tahu mau arahnya kemana aja gitu kan, udah tahu mau buat videonya seperti apa, dan kualitas video itu akan menentukan kedepannya seperti apa gitu. Oke. Dan mungkin memang nggak akan semeledak orang yang buat sensasi, ya kan. Orang buat konten yang ujung-ujungnya sensasi pasti lebih cepat meledaknya. Tapi kalau misalnya kayak aku yang konsisten sama makanan, itu nggak bisa mau buat sensasi seperti apa. Jadi ya gimana caranya supaya mereka tetap menikmati ya selalu inovasi sih, harus selalu inovasi. Jadi kayak durasinya udah kepanjangan, kita buat semenarik mungkin biar lebih pendek tapi jelas dan padat. Jelas dan padat dan dapat gitu ya manfaatnya gitu harus ya. Harus berinovasi. Oke, harus inovasi, harus kreatif harus ya. Kreatif. Tapi kadang orang kalau misalnya sekali buat konten gitu ya, buat konten tapi ngelihat viewersnya dikit, terus followersnya nggak nambah-nambah. Gimana supaya orang itu tetap semangat, terus membuat konten supaya nantinya bakal berhasil gitu Bang Bibi? That's your challenge. Titik. Itu udah harga mati. Kita mau buat konten, kita mau cepet naik, rasanya tuh 1 dari 1 juta orang bisa dapetin hal itu. Keberuntungan intinya seperti itu. Itu pun juga kebanyakan karena sensasi makanya cepat meledak. Setelah itu udah tenggelam kan. Tapi ya namanya kita berjuang itu punya proses. Nah proses itu yang kita harus nikmati. Iya kan. Kalau misalnya kita cuma ingin langsung meledak gitu aja, kamu nggak dapat prosesnya, kamu nggak akan menikmati hasilnya nanti. Oke. Nah kalau misalnya gini nih, pansos sama selebgram, pansos sama orang-orang yang followersnya banyak, gimana? Boleh nggak? Sebenarnya itu sah-sah aja. Sah-sah aja sih menurutku, karena pansos itu kan intinya bagaimana kita mencari peluang followers mereka yang lebih banyak melihat punya kita. Iya. Selagi tidak menjatuhkan teman yang kita pansos tadi, itu aja sih. Jadi kayak mereka mengizinkan, kenapa enggak? Gitu. Berarti kamu mengizinkan ya? Kalau ada yang mau, ayo. Ya udah kita sekarang story. Tadi udah dibuat, kita buat. Sekarang udah dibuat ya. By the way, makanan kesukaan apa sih? Dari sekian banyak yang udah kamu review gitu, tapi yang paling kamu suka banget makanan-makanan itu apa? Yang paling suka ya, dari yang ya banyak banget sih yang aku suka, tapi yang paling aku suka. Yang paling suka banget dan kamu walaupun nggak di endorse tapi kamu tetap datang lagi ke tempat itu. Kayak Chinese food, gimana pun juga makanan dari Chinese food yang kayak dimsum. Oh dimsum, oke. Lamian, mie-nya itu enak-enak. Jadi kayak memang udah nggak tahu sih, memang suka banget sama makanan Cina. Suka banget. Enak. Tapi ya? kalau untuk Indonesia suka banget sama sate. Sate. Titik. Emang pernah nge-review sate ya? Sate ada. Ada juga. Pernah. Oke. Cuma waktu itu kalau yang sate terbaru yang endorse baru ada. Terus kalau yang lama yang memang kita terjun karena pingin buat konten dan tahu itu tempat satenya rame, kita datangin pernah juga sekali. Oh pernah juga ya? Yeah. Oh, oke. Berarti sate jadi favorit ya. Kalau minuman apa? Kalau sekarang kan lagi hitsnya apa? Boba-boba gitu ya? Boba-boba, terus kopi-kopi gitu ya. Tapi kamu yang paling kamu suka apa? Air putih sih. Air putih. Serius? Kita sering nongkrong gimana coba? Di kopi loh coba. Iya. Aku anak punya samamu jadi nggak bisa minum kopi banyak-banyak. Nggak bisa ngopi banyak-banyak. Tapi kalau misalnya endorse kopi, yang minum siapa? Minumnya dikit aja. Temen-temen. Lu cuma nyicip doang gitu ya. Terus lu kasih ke teman-teman lu. Karena aku nggak di depan layar, jadi ya mereka aja yang nyicipin ya. Ataupun aku cicipin bukan kopi pastinya. Oh, non coffee gitu ya. Non kopi. Tapi kan banyak juga tuh minuman-minuman kekinian tuh. Nah, itu yang kamu suka apa? Nggak ada. Nggak ada juga sama sekali. Ya, Berarti biasa kamu aja. no sugar ya? Sebenarnya bukan no sugar juga. Cuma kalau dikasih pilihan 3, Tiga. boba, kopi, air putih. Air putih ya. Serius nggak tahu kenapa. Berarti tetap profesional dong kamu ya. Kalau misalnya kamu lagi membuat video nge-review minuman. Iya. Harus tetap minum ya? tetap harus minum. Sampai habis nggak? Iya, kan intinya bukan berarti nggak suka kan? Iya. Intinya tetap ya diminum Tetap diminum aja, di-review. tapi bukan menjadi favorit. Beda. Ya kan? Luar biasa. Tapi kamu pernah dapat tawaran nggak sih dari luar Jambi? Belum sih. Belum ada. Berarti masih Pernah sekitar sih Jambi dulu. semua. Pernah sih dulu. Kebetulan dia punya yogurt. Yogurt ini dia orang Lampung dan sering buka untuk PO. Di Jambi pre-order. belum ada? Iya, dia buat pre-ordernya itu sampai ke Jambi. Jadi, Oh, ada pre-ordernya. Jadi dia sampai ngirimin produknya dari Lampung yogurt itu untuk kita endorse. Pernah sekali. Oke, berarti tetap kamu ambil ya? Iya, karena dia juga Karena buat pre-order. pemasarannya kan di Jambi kan? Pemasarannya juga ada di Jambi. Jadi makanya kita ambil.
baiklah. Nah, manfaat yang kamu rasakan ketika kamu menjadi seorang food vlogger apa saja? Biasa aja sih. Biasa aja. Nggak, lebih ke Life must go on, ya, guys. lebih ke ini aja sih, lebih ke bersyukur. Senang ya? Ternyata setelah dari sini aku bisa nyediain makanan lebih banyak tanpa harus bayar. Pertama, kedua ya teman-temanku juga jadi akhirnya lebih nempel gitu kan. Karena bisa sering makan gratis ya, karena gitu bisa ya. makan gratis bareng aku gitu kan. Terus ketiga ya paling ya dari hasil yang ada, alhamdulillah ya kita nggak bisa nutupin atau bilang muna, pastilah ada rasa syukurnya dari hasil yang didapat. Entah itu bisa beli cemilan lagi gitu kan. Gitu. Yang pastinya kamu bisa memanage itu semua dan ini sebuah keuntungannya buat kamu gitu ya. Adalah perubahan yang terjadi setelah aku Iya, setidaknya kan kalau misalnya kemarin jaketnya jaket biasa, sekarang udah jeans gitu ya. Kalau kemarin meriknya Cem gitu ya. Iya, dulu nggak peduli sempet tampilan, akhirnya gara-gara terjun seperti ini mau nggak mau, yuk kita thrifting gitu ya. Tapi orang bilang kalau misalnya kita produksi video itu harus memakai mungkin kamera yang bagus, terus juga peralatan-peralatan yang banyak. Okay. Bener nggak sih? Bener. Sebenarnya kalau mau dimulai dari awal tanpa harus memilih gadget atau gawe yang mahal, nggak harus kayak gitu. Yang penting keberaniannya dulu, kemauannya dulu terjun, walaupun dengan HP jadul tetap akan okay gitu. Cuma ya kalau memang nanti ada uang lebih untuk beli yang lebih bagus, kenapa enggak? Karena akan ada perbedaan yang signifikan antara teknologi yang lama sama teknologi yang baru gitu ya. Gitu. Begitu juga di Jambi Food ya. Begitu juga. Akhirnya mau nggak mau beli gadget yang lebih mahal. Tapi kayaknya dari awal udah bagus banget sih kalau saya lihat kualitas gambarnya. Iya, karena ya harus dipikirin sih emang. Karena kan kebetulan lagi ada uang, makanya ya udah sekalian terjun harus. Oke. Mau nggak mau. Oke, jadi kita juga harus menjaga kualitas video tersebut supaya lebih bagus gitu ya dilihat orang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang mau memperlengkapi dengan kamera-kamera canggih dan lain sebagainya dengan tim yang banyak, it's okay, silahkan. Cuman ketika mungkin terhalang oleh itu semua, ya jangan bisa pakai single pakai kamera HP aja nggak apa-apa gitu. Iya, jangan batasin diri kamu kalau memang nggak bisa sampai punya tim, punya kamera DSLR yang bagus, pakai HP aja bisa kok kita. Asal percaya diri. Asal percaya diri. Bener. Ini biasanya ada orang takut-takut gitu ya, ketika mungkin lagi review makanan di tempat apa, pakai HP sendirian gini tuh pada merasa nggak pede gitu loh. Pede. Ya kan di awal juga aku seperti itu kan, karena nggak pede juga awalnya. Kan di awal memang nggak pede. Dari awal kan kita aku mikir kalau misalnya jalan sendiri gimana gitu kan, harus ada tim, punya kamera segala macem gitu kan. Makanya agak lama mikir untuk ambil tawaran itu karena tim tadi. Tim ya. Sampai akhirnya ternyata berproses dan akhirnya jadi berubah ya. Berubah segmen bukan segmen tapi pemikirannya berubah, mindsetnya berubah, akhirnya kenapa enggak jalan sendiri dengan satu. Jadi yang penting tuh ada niat dulu. Kalau misalnya udah ada niat, ya udah bisa gitu ya. Apapun bisa dilakukan. Gak punya tim nggak apa-apa, nggak masalah. Gak punya kamera bagus nggak masalah. Kamera bagus nggak masalah. Yang penting ada kamera, bisa dapat makanannya, bisa membuat orang ngiler, bisa gitu ya. Pede aja dulu. Itu penting tapi ya, bisa membuat orang ngiler dengan makanan itu ya. Penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Oke. Makanya kenapa kalau misalnya temanku kayak kurang pada saat makan, ulang lagi gitu, retake lagi. Di-take lagi sampai makanannya habis. Terus pesan lagi. Ada pesan nggak nih terakhir buat teman-teman yang mungkin sama berkecimpung di bidang yang sama-sama kamu ataupun yang baru mau mencoba untuk membuka sebuah akun di Instagram tentang makanan? Apa pesan dari kamu? Iya. Tadi sih sebenarnya udah disampaikan ya, tapi kalau untuk yang pemula tentu aku bilang keep trying. Oke. Ya lanjutin aja walaupun nggak punya gadget yang luah gitu kan. Tetap kalau kita punya kemauan tinggi, niat yang bener, positif arahnya, kenapa enggak lanjutin aja. Kalau sesama vloggernya Kalau sesama vlogger, ya apa ya? Jangan saling sikut. Jangan saling sikut ya. Rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Iya, karena dulu aku sempat dilabrak sekali. Dilabrak. Udah kayak selingkuh aja loh. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih banyak nih Mas Habibie sudah hadir di podcast punya kita. Tapi di akhir acara ini saya mau minta Mas Habibie bilang terima kasih sama pemirsa setia TVRI Jambi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Gerakannya lihat teman saya tuh. Coba Junai. Nah gitu. Oke. Ya. Oke, silakan kameranya gini nih. Yuk.
Terima kasih udah menyaksikan podcast punya Kito. Oke. Terima kasih Sebentar, pakai tagline kamu, tagline di Instagram. Oke. Sobat Jambiput, terima kasih pemirsa udah menyaksikan podcast punya Kito. Ulang. Gitu. Pas podcast punya Kito gitu ya. Agak Podcast semangat punya dikit Kito. yuk. Yuk. Sobat Jambiput, terima kasih pemirsa TVRI sudah menyaksikan podcast punya Kito. Yeay. Makasih Thank you. banyak Mas Habibie sudah Thank you, hadir di Sob. podcast punya Kito. Semoga Thank you. semakin banyak lagi endorse-endorse Amin, lain dan amin. semakin kreatif lagi. Amin. Terus video-videonya semakin berkualitas gitu ya. Sehingga Amin. makin banyak orang yang percaya untuk mengendorsekan makanannya ataupun produk-produknya ke Jambi Food. Jambi Food. Ya, terima kasih banyak dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program podcast Punya Kito. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga perbincangan kami hari ini bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting ya untuk remaja-remaja ataupun anak-anak milenial sekarang. Daripada nggak ada kerjaan, ya udah buat konten tentang makanan aja gitu ya, karena ini bisa menjadi salah satu peluang juga untuk menghasilkan ekonomi gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Sampai jumpa.